B izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ramadini Putri Ayu Wilbina. Saya Diva Salsabila Cahyani. Dan saya Nadia Aisyah Putri. Saya Tasya Zara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme dalam tubuh manusia. Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh untuk mempertahankan kehidupan, seperti menghasilkan energi, memperbaiki sel, dan menjaga fungsi organ. Proses ini terjadi terus-menerus di dalam setiap sel tubuh kita. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan atau pembentukan molekul yang lebih kompleks dari molekul sederhana. Contohnya adalah pembentukan protein dari asam amino atau pembentukan jaringan tubuh. Proses ini membutuhkan energi. Sebaliknya, katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti pemecahan karbohidrat menjadi glukosa atau lemak menjadi asam lemak. Proses ini menghasilkan energi yang kemudian digunakan oleh tubuh. Jadi, saat kita makan, tubuh akan memecah makanan menjadi energi melalui katabolisme. Lalu, energi tersebut digunakan untuk proses anabolisme seperti memperbaiki sel atau membentuk jaringan baru. Kedua proses ini saling berhubungan dan kerjasama untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya kita masuk ke tahap awal metabolisme, yaitu pencernaan dan penyerapan nutrisi. Makanan yang kita konsumsi akan mengalami proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di mulut, makanan dikunyah oleh gigi dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase, yang mulai memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Setelah itu, makanan masuk ke lambung, di mana asam lambung dan enzim pepsin bekerja untuk memecah protein menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian, makanan masuk ke usus halus yang merupakan tempat utama pencernaan lanjutan dan penyerapan nutrisi. Di sini, enzim dari pankreas dan cairan empedu dari hati membantu memecah lemak, protein, dan karbohidrat menjadi molekul sederhana seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Nutrisi tersebut kemudian diserap melalui dinding usus ke dalam pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Contohnya, nasi yang kita makan akan diubah menjadi glukosa, lalu dibawa oleh darah ke sel untuk digunakan sebagai sumber energi. Halo teman-teman, pada bagian ini saya akan menjelaskan respirasi sel dan pembentukan energi. Setelah nutrisi diserap dan sampai ke dalam sel, tubuh kita akan mengolahnya menjadi energi melalui proses yang disebut respirasi sel. Respirasi sel ini bisa diibaratkan seperti pembangkit listrik mini di dalam tubuh kita. Proses ini terjadi di dalam sel, terutama di organel yang disebut mitokondria, yang sering dijuluki sebagai powerhouse of the cell atau penghasil energi sel. Proses respirasi sel terdiri dari 3 tahap utama, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Tahap pertama adalah glikolisis, yaitu terjadi di sitoplasma sel. Pada tahap ini, satu molekul glukosa dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu asam pirufat. Proses ini menghasilkan sedikit energi dalam bentuk ATP, serta menghasilkan molekul pembawa energi seperti NADH. Walaupun energinya masih sedikit, tahap ini sangat penting karena menjadi awal dari proses pembentukan energi yang lebih besar. Tahap kedua adalah siklus Krebs yang terjadi di dalam mitokondria. Di sini, hasil dari glikolisis akan diproses lebih lanjut dan menghasilkan lebih banyak molekul pembawa energi seperti NADH dan FADH2. serta menghasilkan karbon dioksida sebagai zat sisa yang nantinya dikeluarkan melalui pernafasan. Tahap terakhir adalah rantai transport elektron, yang merupakan tahap paling penting dalam menghasilkan energi. Pada tahap ini, NADH dan FADH2 akan melepaskan elektron yang kemudian digunakan untuk menghasilkan energi dalam jumlah besar. Energi ini digunakan untuk membentuk ATP, yaitu sumber energi utama dalam tubuh. ATP atau adenosin trifosfat bisa kita ibaratkan sebagai mata uang energi dalam tubuh. Setiap aktivitas yang kita lakukan seperti berjalan, berpikir, bernapas, bahkan detak jantung, semuanya membutuhkan ATP. Sebagai contoh, saat kita sedang berolahraga seperti berlari atau bermain bola, tubuh membutuhkan energi dalam jumlah besar. Akibatnya, proses respirasi sel akan meningkat agar dapat menghasilkan lebih banyak ATP. Sebaliknya, saat kita sedang istirahat, proses ini tetap berlangsung, tapi dalam tingkat yang lebih rendah, karena tubuh tetap membutuhkan energi untuk fungsi dasar seperti bernafas dan menjaga suhu tubuh. Selain itu, jika tubuh kekurangan oksigen, misalnya saat berolahraga terlalu berat, maka sel akan melakukan respirasi anaerob. Pada kondisi ini, energi tetap dihasilkan, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit.
dan menghasilkan asam laktat yang bisa menyebabkan kelelahan otot. Dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa respirasi sel adalah proses yang sangat penting karena menjadi sumber utama energi bagi tubuh. Setelah nutrisi diserap, tubuh akan mengolahnya menjadi energi melalui proses respirasi sel di dalam sel, terutama di organel yang disebut mitokondria. Proses ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Glukosa akan dipecah menjadi energi dalam bentuk ATP yang merupakan sumber energi utama bagi sel. Energi ini digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh seperti bergerak, berpikir, dan menjaga suhu tubuh. Contohnya, saat kita berolahraga, tubuh membutuhkan lebih banyak ATP sehingga proses metabolisme akan meningkat. Selanjutnya, proses metabolisme melibatkan beberapa organ penting seperti hati, pankreas, dan kelenjar endokrin. Hati berfungsi mengatur metabolisme nutrisi dan detoksifikasi zat berbahaya. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan sehingga hormon insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula darah. Sedangkan kelenjar endokrin seperti tiroid menghasilkan hormon yang mengatur kecepatan metabolisme. Selain itu, metabolisme juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, suhu tubuh, dan hormon. Contohnya, orang yang aktif berolahraga memiliki metabolisme lebih cepat dibandingkan orang yang jarang bergerak. Kesimpulannya, metabolisme adalah proses penting yang memungkinkan tubuh mendapatkan energi, membangun jaringan, dan mempertahankan kehidupan. Proses ini melibatkan pencernaan, penyerapan, hingga pembentukan energi, sehingga dipengaruhi oleh berbagai organ dan faktor dalam tubuh.